Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sirah nubuwah atau perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 63 tahun, banyak pelajaran, banyak contoh-contoh yang baik untuk kita semua agar kita mendapatkan keselamatan, kebahagiaan dalam perjalanan hidup kita di dunia, terlebih lagi dalam perjalanan hidup kita di akhirat. Maka kata Allah dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh di dalam diri Rasulullah itu terdapat contoh teladan yang baik. Baik ketika Rasulullah masa kecil, remaja, dewasa, rumah tangga, sampai beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, dari pasca Mekah sampai hijrah ke Madinah. Beliau wafat meninggalkan dunia alam semesta ini, meninggalkan dua pusaka kepada kita semua, yaitu kitabullah wa sunnatullah. Maka Rasulullah SAW menjelaskan, taraktu fikum amro ini intamasaktum bima lan tadilu abada. Jikalau kalian semua memegang dua pusaka, tinggalkan dua pusaka, pegang dengan teguh pusaka ini, dimanapun saja kalian berada, dan di zaman apapun kamu berada, dan tadi abada, kalian tidak akan tersesat selamanya. Maka mempelajari sirah nubuwah atau perjalanan Nabi Muhammad SAW itu tujuan utamanya yang pertama ma'rifatun Nabi, agar kita lebih mengenal junjungan kita Nabi kita Muhammad SAW. Bukan hanya mengimani, meyakini, percaya bahwa Nabi adalah Rasulullah, tapi juga kita mempelajari, mengetahui tentang perjalanan Nabi kita Muhammad SAW, agar kita tumbuh kecintaannya kepada beliau, Nabi kita Muhammad SAW, sehingga Nabi itu betul-betul menjadi role model dalam kehidupan kita, baik itu di dalam kita ubudiyah kepada Allah maupun dalam kita bermuamalah atau disebut hablum minallah wa hablum minan nas. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, selain ma'rifatun Nabi, ma'rifatus sahabat, agar kita mengenal kehidupan sahabat-sahabat Rasulullah SAW. Begitu juga mengenal asbabul nuzul, asbab nuzul, diturunkannya Al-Quran itu sebab-sebabnya apa, kita juga harus tahu mengenal itu. Begitu juga asbabul wurud, sebab-sebab turunnya hadis pun juga kita harus tahu mengenal. Sebab banyak hadis-hadis Rasulullah SAW itu, ya, ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis maudhu, hadis palsu. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam pada usia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam 52 tahun, ada peristiwa yang luar biasa, tanda akan kebesaran Allah, mukjizat bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan pelajaran bagi kita semua. Apa peristiwa itu? Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan bulan ini bulan Isra Mi'raj. Yaitu bulan apa, Bu? Bu, bulan Rajab, bukan Rejab. Rajab. Bulan Rajab. Ini ngomong jasa mah Rejab. Saya harap dengan di masjid, anak apa? Rejepan. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala,
Maka di dalam kitab diterangkan wa mimma yajibu, sebagian yang wajib. Definisi wajib itu kan kita tahu, dilaksanakan dapat pahala, ditinggalkan berdosa. Wajib apa kita? I'tikadahu, meyakini, mengiktikadkan, menanamkan di dalam hati sanubari kita. Annallaha asra. Sesungguhnya Allah itu asra, telah memperjalankan siapa? Abduh, hambanya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ada kata abduh. Itu berarti hormati, abdu itu hamba. Artinya Allah Subhanahu wa taala memperjalankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu utuh, jasadnya dan ruhnya. Jasad dan ruhnya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memperjalankan Nabi itu cuman ruhnya, berarti Nabi itu mimpi. Ruh. Kalau jasadnya berasa hormati, berarti Nabi meninggal. Hanya jasadnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam surat Bani Israel ayat pertama, subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah. Allah taruhkan kesuciannya. Artinya suci dari dusta, suci dari maha tidak berkuasa. Allah itu maha suci, maha segala-galanya. Enggak bohong, enggak dusta Allah itu. Menceritakan perjalanan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah awali ayat itu dengan kata subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Maha suci Allah, zat yang telah memperjalankan hambanya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Ini termasuk sirah nubuwah, perjalanan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tanda kebesaran Allah, tanda akan kekuasaan Allah, perjalanan yang amat sangat jauh. Secara akal kita nggak mungkin Nabi itu melakukan perjalanan jauh dengan waktu yang relatif singkat sekali. Tapi ini ada tanda kebesaran Allah, tanda akan kekuasaan Allah ketika mendekati perjalanan bagi Nabi Muhammad SAW. Bukan didekati dengan akal, tapi didekati dengan iman. Kalau sudah kebesaran Allah, sudah kekuasaan Allah, jangankan sepertiga malam, 1 detik Allah itu maha kuasa. Maka di dalam surat Yasin Allah sudah jelaskan, idza aradallah syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Ketika Allah itu berkehendak ke suatu, kun fayakun, Pak. Kun fayakun. Hanya kata jadilah, maka jadi. Lalu Bapak dan Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mujizat Rasul sallallahu alaihi wasallam melakukan perjalanan yang amat jauh dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Mi'raj, naik ke langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Rabb Mustawa, Sidratul Muntaha. Itu belum ada nabi-nabi sebelum baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat melakukannya. Ini salah satu mukjizat kelebihan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini ada pelajaran ketika Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di langit ke-6 bertemu dengan Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Nabiullah Ibrahim itu datuknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari turunan Nabiullah Ismail alaihissalam. Nah,
Nabi Ibrahim itu punya istri dua, ya. Siti Syarah, Siti Hajar. Dari Siti Syarah lahir Nabi Allah Ishak alaihi salam. Dari Siti Hajar lahir Nabi Allah Ismail alaihi salam. Dari Ishak itu bapak dan saudara, Masya Allah luar biasa. Turunan Nabi terus Pak, sampai Nabi Isa alaihissalam itu Nabi. Dari Nabi Ismail alaihissalam itu tidak ada Pak turunan Nabi itu. Maka pada saat hormati, mereka orang Yahudi itu mengklaim dirinya yang terbaik itu karena merasa dari Ishak, turunan Nabi. Sehingga ketika Nabi Muhammad SAW lahir ke dunia, orang-orang Yahudi itu nggak percaya, nggak yakin, nggak ada sejarahnya, nggak ada silsilahnya. Nabi itu diturunkan oleh Allah dari Ismail, sehingga mereka pada saat mati nggak yakin, nggak percaya. Nabi Allah Ismail terus sampai baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul khalqi sayyidul anbiya wal mursalin, sebaik-baiknya makhluk, pemimpinnya para nabi. Geger orang Yahudi, sehingga mereka nggak yakin, nggak percaya. Masa katanya ada seorang makhluk yang dimuliakan dan pemimpin para nabi. Allah karim. Bapak ibu saudara yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Nabiullah Ibrahim AS jumpa dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Ibrahim, Muhammad sampaikan kepada umatmu. Nih ibu-ibu, bapak-bapak. Apa kata baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang harus saya sampaikan kepada umatku? Kata Nabi Ibrahim, wahai Muhammad, sesungguhnya surga itu seperti lapangan yang luas sekali. Yang luas sekali. Belum ada tanaman, belum ada bangunan. Siapa yang mau nanam apa aja? Ya, nanam bunga, nanam ya buah-buahan, pohon-pohonan yang berbuah, segala macam tanam-tanam. Dan belum juga ada bangunan-bangunan di dalam surga itu. Siapa yang ingin menanam, siapa yang ingin membangun ya hamparan yang luas itu, kata Nabiullah Ibrahim alaihissalam, perbanyak amal soleh, perbanyak ibadah, perbanyak baca tasbih, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu tanaman surga itu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil azim. Maka Bapak Ibu, ketika ibu berniat haji, berniat umroh, enggak usah terlalu galau, resah, gelisah, mikirin enggak bisa baca doa, enggak bisa baca ini, enggak bisa baca itu misalnya. Ya. Tawaf yang diajarkan oleh Rasulullah, sa'i dari Bukit Safa ke Marwah. Ya. Wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah, mabit di Mina, lalu juga melontar jumrah, melaksanakan tawaf-tawaf yang wajib maupun yang sunnah, tidak lain dan tidak bukan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Zikirnya apa? Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar. Subhanallah alhamdulillah la ilaha illallah Allahu akbar, Allahu akbar. Dari rukun Hajar Aswad sampai ke rukun Yamani, itu Bapak dan Saudara, itulah zikirnya yang diajarkan Rasulullah. Dari rukun Yamani doanya apa? Saya yakin Bapak dan Ibu bisa semua, hafal semua. Rabbana
atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kenapa saya sampaikan? Karena ada jamaah atau calon jamaah umroh, calon jamaah haji, ya. Itu berasa hormati kalau dibagiin buku-buku doa-doa itu dibaca nggak bisa baca. Dihafalkan apa? Lagi dia WA sama saya, Ustaz. Ini buku-buku yang doa-doa itu saya Pak Ustaz pusing betul. Pusing kenapa? Nggak bisa baca aja Ustaz. Hafal apa lagi nggak bisa. Kata saya nggak usah lalu khawatir Bapak dan Ibu. Ya, doa-doa atau zikir-zikir, wirid-wiridan yang dibaca ketika haji dan umroh yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Doanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kalau ada tambahan wa adkhilul jannata mal abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Tapi kalau ibu bisa baca, kalau hafal apa lagi lebih baik. Karena doa-doa zikir-zikir di Masjidil Haram di Masjidil Haram itu tempat-tempat yang suci itu memang nilainya juga berbeda, luar biasa pahalanya gitu loh. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, ini ajaran di dalam perjalanan Mi'raj itu Nabi bertemu dengan Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Terus di Roh Mustawa, Sidratul Muntaha, ada pertanyaan, Sidratul Muntaha itu Pak Ustadz di atas atau di mana? Nah, ini Bapak Hormat, Nabi itu bertemu dengan Allah itu di mana? Karena hormati ada dua pemikiran. Ada orang yang menyatakan, oh di atas Pak Ustadz. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu berjalannya menaiki langit pertama, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di dalam akidah Asy'ari Bapak hormati, Allah itu mukhalafatun lil hawadis. Ini kaidahnya. Allah itu berbeda dengan makhluk. Allah itu tidak membutuhkan tempat, tidak membutuhkan waktu. Bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang membutuhkan tempat itu manusia. Kalau berhormati kita meyakini Allah atau Nabi bertemu dengan Allah itu di atas Bapak hormati, berarti Allah itu membutuhkan tempat, enggak bedanya dengan makhluk. Maka berhormati kita meyakini bahwa pertemuan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Allah itu kita tidak boleh mentafsirkan di atas atau di bawah, hanya wallahu a'lamu bissawab, hanya Allah yang tahu kebenarannya. Tapi yang harus kita tahu, pahami, yakini pada saya hormati bahwa Allah Subhanahu wa taala dengan baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdialog dan di di dalam tahiyat itu at-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu illa assalamu alayka ayyuhan nabiy wa rahmatullah wa barakatuh, assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Itu subhanallah, Nabi itu mikirkan kita umatnya mendapatkan kemuliaan penghormatan dari Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh, kata Allah. Lalu berhormati Nabi mendapatkan hadiah penghormatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bilang, ya aku gitu loh. Nah gitu enggak. Nabi berhormati melibatkan hamba-hambanya yang saleh. Assalamu alayna. Ya Allah, keselamatanmu bukan hanya untukku tapi untuk kami semua. Siapa? Ibadikas, hambamu yang soleh-soleh semua.
termasuk bapak dan ibu kita semua, insya Allah hamba yang soleh, dapat penghormatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Kalau bapak dan ibu, ini pelajaran, kalau bapak dan ibu sholat duhur, sholat maghrib, sholat asar yang ada tahiyat awalnya, ketika membaca tahiyat awal cukup sampai Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, enggak ditambah wa ala ali Sayyidina Muhammad. Makanya di dalam kitab fikih madhab Syafi'i, ketika seorang tahiyat awal melanjutkan Allahumma sholli ala ali Sayyidina Muhammad, makruh hukumnya. Ada pelajaran begitu kan. Lalu kemudian bapak dan saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sampai innaka hamidu majid. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Nabi juga enggak egois, mendapatkan penghormatan doa-doa dari umatnya, membaca salawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, tapi melibatkan datuknya yang telah berjuang untuk menyampaikan dinan qayyimah hanifan muslimah, yaitu Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Maka ditambah dengan salawat Ibrahimiyah, itu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala kama shallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Pak Ustadz, kalau pakai Sayyidina enggak sana, silahkan. Mau dipilih silahkan. Ya, mau pakai Sayyidina, monggo, enggak juga, ya, enggak apa-apa. Sah. Bapak Ibu Saudara dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, setelahnya innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Pelajaran lagi. Ketika imam salam, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau ibu-ibu ketika imam assalamualaikum warahmatullahi yang pertama, kita jangan lalu ngikut dulu, jangan. Ketika imam salam yang kedua, baru hormati kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan kan? Nah, imam ke kiri, assalamualaikum warahmatullahi, baru kita assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ya. Kemudian cukup assalamualaikum warahmatullahi, tidak pakai wabarakatuh, makruh. Bapak saya hormati, kalau kita yang mengucapkan salam sholat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, baik itu sholat fardu maupun sholat janazah, cukup buat assalamualaikum warahmatullahi. Ini nih, jadi Bapak saya hormati, ini perlu saya sampaikan, makanya kadang-kadang ada ini perbedaan. Terus ketika ibu bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala salam, habis salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ada doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambil kita mengusap muka kita. Doanya apa? Asyhadu alla ilaha illallah huwar rahmanur rahim. Ya, doanya Allahumma adhib anil hami wal hazani. Ya Allah, Allahumma adhib, ya Allah hilangkan ya Allah dariku hami, wajah yang cemberut, wajah berusaha hormati yang masem. Hajat. Hami wal hajan, dan wajah yang susah gelisah. Gak ada berusaha hormati auranya.
Sehingga berasa hormati kalau ketemu sama orang tuh ya Allah, enak benar ngelihatnya. Ada pernah kemarin Bapak saya hormati, saya udah senyum-senyum sama Bapak itu. Sudah senyum-senyum Pak. Assalamualaikum, senyum-senyum. Itu enggak ada, lurus aja wajahnya. Allah karim. Ini wajah itu pada saya hormati kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu ya tanda ahli surga itu wajhun milahun. Wajahnya selalu tersenyum. Wajahnya enak gitu. Sumringah gitu. Wajhun milahun. Makanya Bapak dan Ibu yang dimuliakan subhanallah, Rasulullah itu mengajarkan kepada kita ini. Senyumlah engkau dengan senyumlah. Sungguhnya senyum itu sedekah gitu. Terus Bapak dan Ibu yang dimuliakan subhanahu wa ta'ala, nih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra Mi'rajnya usia 52 tahun, 1 tahun sebelum beliau hijrah. Nabi itu hijrah 53 tahun usia 53 tahun. Terus pertanyaan, kenapa Allah Subhanahu wa taala mengisra mi'rajkan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa? Allah sebutkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Tidak minal Makkah ilal Palestina. Tidak negara yang tapi dikhususkan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Pelajaran bagi kita semua. Apalagi kita hidup di akhir zaman. Jangan jauh-jauh dengan masjid, Pak. Selain Masjidil Haram itu dan Masjidil Aqsa itu tempat yang suci, disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masjid yang kita impi-impikan, yang kita idamankan, ingin sekali kita beribadah di dalamnya. Dan di dalam Masjidil Haram itu ada bangunan yang pertama yang dibangun oleh Allah dalam dunia itu, yaitu Al-Bakkah, yaitu Ka'bah. Sebagaimana Allah jelaskan dalam Al-Quran, Inna awwala baiti wudi'a linnasi lalladhi bibakkata mubaraka. Bakkah atau Ka'bah yang penuh dengan barokah, hudal lil alamin, petunjuk bagi alam semesta ini. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nih perlu saya sampaikan. Jangan jauh-jauh dengan masjid, Pak, Bu. Di masjid selain kita beribadah, sholat 5 waktu, kita bisa mengikuti kajian-kajian ilmu. Ya, bisa belajar ilmu pengetahuan agar lebih baik lagi kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan belajar, wawasan kita akan tambah luas. Oh ini boleh, ini nggak boleh, ini baik, ini nggak baik, ini hak, ini batil dan sebagainya. Sehingga kita tahu. Akhirnya hidup kita ada dalam trek jalan yang lurus. Kalau sudah demikian, nggak mudah terpengaruh, Pak. Ada ajaran-ajaran yang aneh-aneh, ada ajaran-ajaran sesat dan sebagainya, sesat dan menyesatkan, kita nggak mudah terpengaruh. Kenapa? Karena kita sudah punya ilmu, sudah punya pegangan. Kalaupun toh kita tidak paham, karena kita sering ada dalam kelompok kajian-kajian ilmu, nggak jauh dengan masjid, ada tempat kita bertanya. Tanya kepada Pak Ustadz Masri, kepada Pak Jurun dan sebagainya. Oh, kok kayak gini. Gimana sih Pak? Gini. Karena nggak boleh. Kata guru kita juga dalam ini, nggak boleh kayak begitu. Sehingga kita tidak tersesat pegangannya, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW dan hadis Rasulullah. Bapak, Ibu, Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hikmahnya jangan jauh-jauh dari masjid. Yang linuriyahu min ayatina, yang diperlihatkan oleh Allah kepada baginda Nabi Muhammad SAW itu banyak sekali, Pak. Terutama tentang masalah sholat, Pak. Nabi itu diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala satu gambaran, diperlihatkan ada gambaran visual kelompok yang
berkumpul, tapi satu keanehannya luar biasa. Kelompok itu ngambil batu yang besar, tajam, kemudian batu itu dipukulkan ke kepalanya sendiri. Hancurlah. Darah berhamburan. Lalu kemudian otaknya juga, darah bercucuran. Otak berhamburan. Ngeri Nabi ngelihatnya. Sehingga Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Man haulal ladzina ya Jibril?" Wahai Jibril, siapa gerangan mereka itu wahai Jibril? Contoh apa itu? Apa kata malaikat Jibril? Haulal ladzina, wahai Muhammad, itulah mereka-mereka min umatika, sebagian dari umatmu. Sudah balik, berakal sehat, ngaku Islam, balik berakal sehat. Tatasaqqalu ru'usahum anis salatil maktubah. Tapi mereka yang ngaku Islam, sudah balik berakal sehat itu berat kepalanya melakukan ruku dan sujud kepada Allah. Artinya nggak mau sholat, Pak. Contoh itu apa? Digambarkan oleh para ulama. Itulah orang yang mau meninggalkan sholat, yang tidak mau melaksanakan sholat, yang melalaikan sholat, yang tidak mau ruku sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang menyakiti dirinya sendiri. Ibu enggak sholat, bukan menyakiti ustadz, bukan menyakiti kiai, bukan menyakiti suami, bukan menyakiti yang lain, tapi menyakiti dirinya sendiri. Kalau orang yang nggak mau sholat itu orang yang nggak sayang sama dirinya sendiri. Bu, Pak, kata Imam Ghazali, as-sholatu fiddin, sholat di dalam agama itu karroksi fil jasad. Sholat di dalam agama itu kedudukannya amatlah sangat penting, seperti kepala di dalam anggota tubuh kita, di jasad kita ini. Bapak Ibu bisa lihat, orang nggak punya tangan bisa hidup, nggak punya kaki pun juga masih bisa hidup. Tapi apakah Bapak dan Ibu pernah melihat orang yang nggak punya kepala hidup? Kalau Ibu melihat makhluk yang demikian, pasti Ibu ketakutan pingsan. Artinya apa? Kalau ada seorang enggak zakat, enggak haji, enggak umroh, enggak puasa, tetap keimanannya tetap terjaga. Tapi baru saya hormati ketika orang Islam meninggalkan sholat, maka baru saya hormati bisa rusak imannya. Makanya Nabi mengatakan wal farqu bainal kufri wal muslim tarkus sholat. Perbedaan antara orang kafir dan muslim yaitu meninggalkan sholat. Artinya apa? Bisa meninggalkan sholat itu jatuh kepada kekufuran. Kalau dia meyakini bahwa sholat itu bukan kewajiban, bukan wajib, maka bersah hormati orang tersebut telah jatuh kufur dalam iktikadnya, dalam akidahnya. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, nah jadi perjalanan baginda Nabi Muhammad SAW di usia 52 tahun itu ada peristiwa yang luar biasa, tanda kebesaran Allah, mujizat bagi Rasulullah SAW, pelajaran bagi kita semua yaitu Isra dan Mi'raj. Nah saya sampaikan biar kita juga mengerti atas apa yang dialami oleh Rasulullah SAW. Nah kita supaya mendapatkan keberkahan di dalam bulan Rajab ini, selain kita doa Allahumma barik lana fi Rajaba wa sa'bana wa balighna Ramadan, ulama-ulama salafus soleh selalu berdoa demikian. Bapak dan Ibu, kalau di bulan Rajab, ya Allah berkahi kami di bulan Rajab, berkahi kami di bulan Sa'ban, dan berkahi sampaikan umur kami ke bulan Ramadan. Artinya berharap kita Ramadan. Kenapa? Di dalam kitab diterangkan bulan Rajab itu gerbangnya Ramadan. Gerbang. Sa'ban halaman Ramadan. Nanti ketika bulan Ramadan ini kita sudah sampai di
rumah gitu. Siapa yang ingin sukses, lancar, dapat ampunan Allah di bulan Ramadan, amalnya dilipat gandakan selain puasa, ya kita laksanakan tadarus dan sebagainya, dan insya Allah kita jumpa dengan Lailatul Qadar, satu malam lebih daripada 1000 bulan. Tentunya harus maksimal persiapannya, minimal persiapannya di bulan Rajab ini. Puasa untuk apa? Membiasakan ya Senin Kamis, sehingga ketika jumpa dengan Ramadan enggak terkejut, enggak khawatir, enggak kaget ketika menahan lapar, menahan haus. Kenapa? Banyak orang Bapak dan Saudara ketika jumpa dengan Ramadan enggak biasa puasa, langsung puasa. Itu kaget Bapak dan Saudara hormati. Iya, biasanya pagi kami ngopi, sarapan dan sebagainya, ini enggak kan? Jam 10 udah mulai. Iya, cengap aja. Iya, ke dapur, bentar-bentar buka kulkas. Ada berasa hormati bapak-bapak, iya, nggak biasa puasa. Ya, ke dapur buka tudung saji, dan apa? Ini ada makanan sisa-sisa sahur itu kayaknya, enak bener gitu kan. Kata istrinya, udah sih Pak, pokoknya bentar-bentar buka kulkas, bentar-bentar tunggu saja. Udahlah pergi ke masjid itu, udah mau dahar. Sana, baca Quran, dzikir, itikaf kayak Pak. Ya berangkatlah ke masjid. AC pokoknya ini kan. Lalu kemudian pada saat hormati, biasanya orang yang kayak gitu yang nggak biasa puasa itu, cari-carinya yang masjid yang ber-AC, udah masuk masjid cari sandaran biasanya itu di tiang namanya, andar aja. Iya benar nyender aja. Yang dilihat bukan Al-Quran, apa? Jam biasanya, lihat jam benar-benar. Benar-benar lihat jam, benar-benar lihat jam. Karena nggak biasa puasa. Perasaan jam itu lama betul. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini. Lalu kemudian kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Unibu ila rabbikum wastaghfiru lidzunubikum wajtanibul ma'asi." Nah, di bulan Rajab ini Pak, ya biar barokah hidup kita, perbanyak amal ibadah ya, yang wajib maupun yang sunnah. Yang wajib sholat 5 waktu ya, usahakan bapak-bapak berjamaah di masjid. Lalu sholat sunnahnya ya rawatibnya, ya tahajudnya, ya duhannya, ya witirnya ditambah ya, supaya biasa kita sholat sunnah. Pas giliran ya Ramadan sholat tarawih itu nggak berat. Jangan kan cuma 11 rakaat, 23 rakaat laju. Enggak, Bapak hormati, khawatir karena udah biasa kita salat-salat sunnah itu. Seneng. Wastaghfiru lidzunubikum, lalu kata Nabi, perbanyak istighfar, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Enggak usah banyak-banyak lah. Ya, habis sholat tuh 1000. Enggak bisa 1000 ya 10.000. Ya, banyak istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ya Allah, dosa saya ini banyak, minta ampun ya Allah. Tidak ada yang dapat mengampuni, menghapuskan dosa kecuali Engkau ya Allah. Bapak Ibu Saudara yang dimuliakan Allah, lalu selain daripada itu wajtanibul ma'asi, hindarilah bentuk kemaksiatan ya. Hal-hal yang enggak baik, ghibah, fitnah, hoak dan sebagainya dihindarin. Permusuhan ya, hal-hal yang di dalam keluarga baik-baiklah, suami istri baik-baik, orang tua sama anak baik-baik ya, sama mantu sama mertua baik-baik ya, sama sesama kita jamaah baik-baiklah. Sebab Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengajarkan kepada kita agar kita saling menjaga silaturahim, menjaga kasih sayang ya. Sebab kalau kita kasih sayang ditumbuhkan di mana saja berada, insya Allah barokah Allah akan tumbuh melimpah kepada kita semua. Doa yang kita panjatkan itu, Allahumma barik lana fi rojaba wa sa'bana wa balighna ramadana. Demikian apa yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat hikmahnya dan manfaatnya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.